Diutusnya Rasulullah tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia. Masyarakat Arab jahiliyah waktu itu seolah tidak mengenal akhlak. Mereka memperlakukan budak seenaknya dan merendahkan martabat perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan uswah atau teladan yang baik pada diri Rasulullah untuk dicontoh semua umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan tiap muslim agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Tahukah sobat Pitua Guru bahwa akibat akhlak mulia Rasulullah, ada beberapa orang yang jahat kepada Rasul, namun akhirnya mereka masuk Islam dengan senang hati dan langsung mencintai Rasul. Siapakah mereka? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pitua Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu, insya Allah. Bila sobat Pitua Guru senang dengan channel ini, mohon dukung channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentarnya. Bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki. Tonton juga video ini sampai selesai agar Sobat Pitua Guru tidak gagal paham. Sobat Pitua Guru, berikut saya ceritakan beberapa orang yang jahat kepada Rasulullah namun akhirnya masuk Islam karena akhlak mulia Rasulullah SAW. Pertama, kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari selalu berkata kepada orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Padahal setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata atau tanpa memperkenalkan dirinya, Rasulullah menyuapkan makanan yang dibawa kepada pengemis Yahudi buta itu. Meski pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad, namun tidak menyurutkan langkah Rasulullah SAW menyuapkan makanan kepada pengemis tersebut. Rasulullah SAW melakukannya hingga menjelang Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawa makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Nabi kemudian wafat, si Yahudi miskin yang buta tersebut tertawa terbahak-bahak, bukan kepalang senangnya, tetapi keesokan harinya dia merasa sepi dan kelaparan. Dia menunggu orang yang biasa datang memberinya makanan dengan penuh kasih sayang itu sampai sore, tetapi ia tak juga kunjung datang. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Siti Aisyah menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan kepadaku." Pengemis itu melanjutkan perkataannya,
Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang paling mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, dia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua, kisah wanita yang suka meludahi Rasulullah. Saat sakit, ucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi Muhammad SAW sering mendapat hinaan dari kaum kafir. Meskipun berbagai macam hinaan bertubi-tubi menyerang Rasulullah, namun beliau tidak pernah membalasnya lagi dengan keburukan dan malah membalasnya dengan kebaikan. Dikisahkan, ada seorang wanita tua yang berani menghina Rasulullah. Setiap harinya ia suka berdiri di depan rumahnya menunggu Rasulullah. Dia tahu bahwa Rasulullah suka melewati rumahnya untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah melewati rumahnya, wanita tua itu langsung meledakkan air liurnya dengan penuh kebencian di depan Rasulullah. Kalau orang seperti kita mungkin akan langsung marah dan mungkin menghajar wanita tua itu. Tapi Rasulullah malah membalasnya dengan senyuman. Hingga suatu ketika, Rasulullah tidak mendapati wanita tua itu ketika melewati rumahnya. Beliau sempat dibuat heran kemana perginya wanita tua yang selalu meludahinya itu. Rasulullah langsung bertanya kepada tetangga wanita tua itu, "Wahai fulan, tahukah engkau di manakah wanita pemilik rumah ini? Yang setiap kali aku lewat selalu meludahiku," tanya Rasulullah. Orang tersebut sempat bingung, kenapa Rasulullah menanyakan orang yang suka meludahinya. Dia pun menjawab pertanyaan Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui bahwa si wanita yang engkau tanyakan dan yang biasa meludahimu sudah beberapa hari ini dia sedang terbaring sakit?" Jawab orang tersebut. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah langsung mengangguk-anggukkan kepalanya dan bergegas pergi beribadah ke Masjidil Haram, seperti biasanya untuk beribadah. Setelah selesai, Rasulullah memutuskan untuk menjenguk wanita tua itu. Mengetahui Rasulullah datang menjenguk ke rumahnya, wanita tua itu sempat kaget dan berkata dalam hati, "Duhai, betapa luhurnya budi manusia ini. Meskipun setiap hari aku ludahi, justru dia adalah orang yang pertama yang menjengukku." Wanita tua itu sempat meneteskan air mata. Sambil menangis dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku? Padahal tiap hari aku meludahimu." Rasulullah pun menjawab, "Aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum mengetahui kebenaranku. Jika engkau mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan lagi melakukannya." Mendengar jawaban Rasulullah, hati wanita tua itu sampai bergetar hingga air matanya terus mengalir. "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu," kata wanita tua itu. Dia pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah." Ketiga, kisah Sumamah masuk Islam. Dikisahkan, juga ada seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Utsal tengah ditangkap oleh pasukan sahabat, kemudian dibawa untuk menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Mengetahui hal itu, Rasulullah pada saat itu tersenyum dan berkata, "Wahai sahabat, apakah kalian tahu dari golongan manakah dan siapakah orang yang kalian bawa ini?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya atau bahkan mengenalnya." Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa orang itu adalah kepala suku yang selalu memerangi kita. Namanya Sumamah dari Sayyid Bani Hanif. Spontan para sahabat terkejut. Jadi inilah buronan yang banyak mengganggu umat Islam di Madinah, juga para sahabat. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi memberi hukuman yang sangat berat setelah mengetahui yang sebenarnya? Rupanya tidak. Justru Nabi memanggilnya dan bertanya, "Wahai Sumamah, apakah kamu mau masuk Islam? Atau adakah keinginan kamu untuk masuk Islam?"
Dengan tegas, Sumamah menjawab, "Tidak, saya tidak mau." Kemudian Rasulullah berkata, "Jika kamu membunuhku, berarti kamu telah menumpahkan darah. Namun, jika kamu membebaskanku, berarti kamu telah membebaskan orang yang pandai berterima kasih." Akhirnya, Rasulullah kemudian dengan hikmahnya mengatakan, "Kurunglah dia di dalam masjid, ikat dan jangan sampai dia bisa lolos menemukan jalan keluar." Tentu saja perintah Nabi ini bertujuan agar Sumamah bisa melihat kegiatan dan aktivitas Rasulullah dan para sahabatnya dari segi bersosial dengan cara mengedepankan akhlak, dakwah dengan ilmu. Mendengarkan orang-orang bergerombol melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang langsung dipandu oleh Rasulullah. Keesokan harinya, Sumamah dipanggil dan ditawarkan kembali oleh Rasulullah. "Wahai Sumamah, apakah kamu sudah ada niat dan keinginan untuk masuk Islam?" Ternyata Sumamah masih tidak ada niat untuk masuk Islam. Dengan tegasnya ia menjawab, "Tidak." Di hari ketiga, Rasulullah mendatanginya lagi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Namun Sumamah masih dengan jawaban yang sama. Akhirnya Nabi kemudian membebaskannya. "Baiklah, hari ini kamu aku bebaskan." Di hari Sumamah bebas dalam keadaan belum Islam. Yang menarik, meski bebas dalam keadaan belum Islam, namun Sumamah akhirnya mencari air untuk mandi dan membersihkan sekujur tubuhnya. Lalu ia kembali menuju ke masjid untuk menemui Rasulullah dan mengulurkan tangannya seraya berkata, "Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Saya sekarang masuk Islam dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah." Setelah bersahadah, Sumamah kemudian berkata lagi, "Ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu. Sekarang wajahmu lah yang paling saya cintai. Dan dulu di muka bumi ini tidak ada kawanan yang saya benci melebihi sahabat-sahabatmu. Tetapi sekarang sahabat-sahabatmu lah orang yang saya cintai." Keempat, kisah Yahudi masuk Islam usai tagih hutang dan cekik Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW pernah ditagih hutang oleh seorang Yahudi. Kala itu Rasulullah sedang duduk dan melakukan ceramah di masjid di depan para sahabat. Namun tiba-tiba Yahudi muncul dan berdiri di sebelah Nabi. Dia melihat sorban Nabi turun, lalu dari belakang menariknya hingga leher Rasulullah tercekik. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Lalu dia hunuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi bunuh Yahudi. Dalam kondisi leher tercekik, Nabi berbicara dengan baik kepada Yahudi. Ia menanyakan maksud Yahudi melakukan itu. Di depan sahabat, Yahudi dengan nada kasar menagih hutang. Menurutnya, dia menagih utang itu karena kaum Quraisy suka menunda-nunda membayar utangnya. Sikap kasar Yahudi masih ditanggapi dengan tenang oleh Nabi. Rasulullah kemudian mengatakan bahwa hutangnya belum memasuki musim gugur. Namun, Yahudi tetap tidak ingin utang Nabi dibayar pada hari itu juga. Lalu Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi, sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam. Umar yang hunuskan pedang. "Hai Umar, pergilah ke Baitul Amal, ambil 20 sak kurma, lalu bayarkan utang saya." Kemudian Nabi meminta Umar menambah lagi 20 sak kurma. Umar bingung, karena hutang Nabi hanya 20 sak. Namun, dia diperintahkan untuk mengambil 20 sak lagi. Ternyata, 20 sak kurma tambahan tersebut adalah hukuman, karena Umar menakut-nakuti Yahudi dengan pisaunya. Saat Umar berjalan ke Baitul Mal, Yahudi tadi mengikuti dari belakang. Padahal, kala itu Umar sangat jengkel kepada Yahudi. Umar menyiapkan 20 sak, lalu memberikan kepada Yahudi. Kemudian dia kembali memberikan 20 sak bonus untuk Yahudi yang tadi disampaikan Rasulullah. Akan tetapi Yahudi menolak. Yahudi ini juga membuka identitasnya, yang ternyata dia adalah seorang pendeta. Dia lalu menjelaskan kepada Umar alasan perbuatan kasarnya kepada Nabi SAW. "Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid, mencekik Nabi dan raja kalian? Berkata kejam kepada dia, itu menghancurkan nyawa saya. Saya bisa tahu, bisa saja tadi kalian bunuh saya.
Kalau Nabi kalian menyuruh, itu sudah saya persiapkan. Sebenarnya, Umar, saya ini sudah lama mau masuk agama Islam. Yahudi ini mengatakan mengetahui ciri-ciri kenabian ada pada Nabi Muhammad. Menurutnya, semua yang disebutkan dalam kitab Taurat ada sama Nabi Muhammad. Tapi ada satu hal yang ingin dibuktikan oleh Yahudi yang tertulis dalam Taurat, yakni sifat kasih sayang yang mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya melakukan sengaja memancing emosinya, menagih hutang sebelum waktunya. Cekik Nabi Muhammad berkata kejam di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata Umar, dia betul-betul seorang nabi. Setelah menjelaskan alasannya, pendeta Yahudi tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Umar bin Khattab. Dia masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu penyayang dan tenang menahan emosi. Kelima, kisah Nabi Muhammad SAW membebaskan seorang budak. Zaid bin Harisah merupakan seorang hamba sahaya yang masuk Islam paling awal dari kalangan yang sebelumnya menjadi budak Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan Khadijah, beliau mendapat hadiah seorang budak bernama Zaid. Beliau bebaskan dari perbudakan, kemudian mengangkat Zaid sebagai anak. Beliau sangat menyayangi Zaid lantaran memiliki sifat yang baik. Dia memiliki loyalitas, iffah hati, lidah, tangannya, serta kebesaran jiwanya. Suatu ketika, datanglah seorang laki-laki yaitu ayah kandung Zaid. Dengan perasaan haru, bahagia, sang ayah mengajak Zaid untuk hidup bersamanya. Namun Zaid menolaknya dan berkata, "Aku tak akan pergi. Aku lebih mencintaimu ya Rasul daripada ibu dan ayah kandungku sendiri." Keenam, kisah 8 dirham. Suatu ketika, Rasulullah pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan bahan makanan. Sesampainya di pasar, beliau melihat seorang budak menangis. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menangis?" Budak tersebut menjawab, "Aku menangis karena uang yang dititipkan oleh majikanku untuk berbelanja telah hilang." Lantas diberikanlah uang sebesar jumlah uang yang hilang, yaitu 8 dirham, kepada budak tersebut agar dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan yang sudah diamanahkan kepadanya. Namun setelah menerima uang 8 dirham, ternyata budak tersebut tetap menangis. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa gerangan yang terjadi kepadamu? Bukankah uang majikanmu yang hilang telah kembali?" Budak menjawab, "Saya takut dimarahi majikan saya, karena ini sudah terlalu lama dan sudah terlambat." Lantas Rasulullah mengantarkan budak tersebut pulang. Melihat kebaikan Rasulullah, sang majikan merasa terketuk pintu hatinya. Kemudian majikan tersebut tidak jadi memarahi serta mencambuk budaknya. Tak hanya itu, majikan pun memutuskan untuk masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah. Sobat Pitua Guru, itulah kisah-kisah yang memberikan inspirasi untuk kita dapat meneladani Rasulullah dalam berinteraksi dengan sesama, bahkan dengan mereka yang memusuhi kita. Akhlak yang mulia adalah kunci untuk meraih hati manusia dan menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.